Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kehidupan itu tidaklah mudah, tergantung bagaimana kita menghadapinya dan juga menjalaninya. Entah itu dengan melewati jalan yang lurus ataupun jalan yang berduri, kita harus bisa memantapkan diri kita untuk mengatakan kepada diri kita kalau dunia ini sebenarnya itu dunia yang adil. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau berusaha. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita mau berdoa. Tapi bukan berarti semuanya itu bisa diselesaikan. Semua problematika dalam hidup bisa diselesaikan begitu saja. Niat dan gigih dan juga doa juga termasuk part yang penting dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya dan seberat-beratnya. Agar kita bisa lebih tentram dan juga kehidupan kita bisa lebih bermakna. Halo semua, balik lagi dengan gua, Mikael Effendi. Kali ini gua akan membawakan tema perjalanan hidup itu sulit. Kalian harusnya udah sadar ya, terutama buat gue yang ngerasa banget nih, karena gue baru lulus aja dari SMK Negeri 12 Kota Bekasi. Buat yang belum tahu, harusnya kalian udah tahu, karena gue sudah bikin pengumuman sebelumnya. Jadi ya, gue cuma mau menceritakan aja kalau misalnya ini merupakan awal dari perjalanan hidup yang sebenarnya. Jadi sekolah tuh istilahnya cuman kayak main-main aja lah, kalau bahasa kasarnya ya. Kehidupan berat kita bakal dimulai dari sini, dari mulai cari kerja, cari kehidupan, nanti mungkin cari istri apa segala macam. Jadi sudah dimulai nih apa yang disebut dengan perjalanan hidup. Dan di sini ada titik dimana berat-beratnya kita untuk bisa bertahan hidup ya di dunia yang mungkin banyak orang bilang kejam, tapi memang faktanya begitu. Kalian bilang kejam kalau kalian tidak berusaha. Jadi ini merupakan permulaan dari segala permasalahan yang ada, permulaan dari segala problematika yang ada, dan permulaan dari perjuangan kita gitu. Buat orang-orang yang mungkin yang memiliki prestasi atau apa, mungkin udah saatnya kalian tuh jangan cuma diem aja tapi cari kerja. Dan buat orang-orang yang mungkin bego, tolol, atau bodoh, ya sekarang saatnya untuk perbaiki diri kalian. Karena kalau kalian terus-terusan begitu, mau jadi apa kalian? Intinya setelah pendidikan itu menjadi utama bagi kita. Oke, konteksnya dulu ya, sebelum gua bahas ke situ. Gua nggak ngajarin kuliah. Harusnya kalian udah tahu kenapa, karena ya rata-rata orang memang tidak mampu untuk kuliah ya teman-teman ya. Tapi untuk yang kuliah semangat aja. Jadi perjalanan hidup kalian mungkin belum dimulai, anggapannya kalian mungkin masih mendapatkan intermezzo, mendapatkan pelatihan lagi untuk bisa mengasah diri kalian untuk yang kuliah ya. Untuk yang nggak kuliah dan langsung kerja, yaitu kalian akan pusing-pusing untuk cari kerja di zaman modern ini, karena kerjaan tuh lumayan sulit ya. Nggak semua orang bisa dapat kerjaan, tapi bukan berarti nggak semua orang bisa malas-malasan doang gitu. Pasti ada suatu kondisi yang memaksa kalian tuh untuk berusaha cari kerja. Nah, perjalanan hidup itu naik turun sih. Kalau misalnya kalian nanya pendapat gue, karena gue belum ngerasain juga. Ini gue lagi mau ngerasain nih, gak lama lagi gue akan bakal ngerasain. Jadi tinggal ditunggu aja gimana prosesnya, gimana itunya, yang penting kita hadapin aja. Saran dari gue, jangan banyak-banyak menghayal ya teman-teman ya. Kayak gue ketika zaman-zaman SMP itu terlalu banyak berhayal. Akhirnya masuk sekolah yang salah ketika SMK. Waduh, nggak salah sih, cuman memang kurang minat aja jadinya. Jadinya gue kesulitan akhirnya ketika lulus itu mau bekerja sesuai jurusan yang gue ikuti, tapi gue tidak ahli. Jadi gue harus memilih untuk bagaimana gitu. Tapi ya perjalanan hidup kan orang gak ada yang tahu. Semuanya kan ditentukan oleh Tuhan juga, udah ditentukan oleh Allah buat yang agama Islam. Kalau misalnya kehidupan kita tuh ya memang sudah ada jalannya gitu. Kita bagaimana kita menjalaninya ya itu terserah kita, tapi pilihan sudah ada dan sudah ditakdirkan juga gitu. Jadi kita nggak tahu takdirnya seperti apa, kita hanya bisa menjalaninya dan berdoa aja semoga yang terbaik ada pada kita gitu. Ya intinya gue cuma memberitahu ke kalian kalau misalnya perjalanan hidup buat teman-teman gue mungkin yang nonton ini, semoga nggak nonton sih karena gue malu ya. Jadi perjalanan hidup kita baru dimulai, jangan pernah nyerah, jangan patah semangat ya, karena terserah kalian mau malas-malasan, tapi bolehlah kalian malas-malasan setahun, 2 tahun, tapi habis itu ya kalian harus pikir pakai otak kalian. Buat yang punya otak, kalau misalnya kalian juga harus berusaha
Karena berusaha itu bukan cuma terkait pendidikan doang, pas sekolah doang, tapi berusaha di masyarakat juga penting. Kalau kalian nggak berusaha, kalian nggak bisa hidup. Kecuali orang kaya yang punya warisan, anaknya nggak usah usaha mah tidak apa-apa, karena udah ada warisan gitu. Kalau orang miskin ya nggak ada warisan, ya kalian harus kerja gitu. Perjalanan hidup itu berat bos, perjalanan hidup itu berat bos. Nggak sekedar lo misalnya santai-santai tiduran dapat duit, tidak. Lo mesti kerja dengan gaji yang bisa dibilang di bawah UMR, mati-matian, baru kalian tuh bisa merasakan apa itu namanya perjuangan gitu. Dan gue nggak lama lagi akan merasakannya, ya tinggal ditunggu aja, nanti mungkin ada update. Waduh, kayaknya gue nggak bakal update sih terkait gitu-gituan, karena gue udah pusing duluan. Dan gue nggak tahu apakah gue bisa melanjutkan hal-hal seperti ini, seperti yang kalian lihat ini, bikin video seperti ini kalau misalnya gue ada kerja. Karena pasti waktu gue setengah dari waktu gue, bahkan setengah lebih dari waktu gue akan gue pakai fokuskan ke pekerjaan. Jadi gue nggak tahu apakah kalian bisa melihat gue seperti ini lagi. Tapi intinya ya semangat aja yang buat yang kerja di luar sana. Sebagaimana diriwayatkan ya dalam firman Allah surat Al-Insyirah ayat 5-6, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al yusri usra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, karena setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi intinya setelah kalian mengalami kesulitan dalam hidup apapun itu, selama kalian berusaha dan berdoa, pasti diberikan kemudahan oleh Allah, karena semua itu sudah ada jalannya. Jadi apalkan aja 2 ayat itu untuk bisa mungkin menjadi motivasi buat kalian untuk menjalani hidup yang berat ini. Kalau kalian sudah menjalaninya, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al yusri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ditekankan 2 kali. Jadi setiap permasalahan pasti ada jalannya. Jalannya seperti apa kita nggak tahu. Kita jalanin aja, kita usaha aja biar kita bisa mengerti gitu apa namanya tuh perjuangan. Apa yang namanya tuh perjalanan hidup yang berat tuh kayak gimana, ya gitulah. Perjalanan hidup yang berat tuh bukan instan langsung ke atas, tidak, tapi bergejolak dulu baru ke atas, baru bisa turun lagi. Kok tergantung dari kalian bagaimana kalian memanagenya, dan tergantung bagaimana kalian ya menghadapinya. Oke, sekian dari gue Mikael Effendi, sampai jumpa di lain waktu, bye bye.